Oke, teman-teman, kita udah ketemu sama Pak Heri, Pak Haji Heri, pemilik dari peternakan bebek petelur nih, Amit. Kita itu anak-anak muda yang butuh inspirasi, butuh motivasi, dan kita ingin belajar dari para praktisi, para pelaku, para pengusaha yang sudah lebih dulu mengarungi dunia bisnis apapun itu. Nah, Pak Heri, tadi aku sudah tawon. Aku sudah ngelihat di peternakan Pak Heri tadi ada bebek petelur dan Pak Heri, kita mau nanya, Pak Heri mulai bisnis bebek petelur ini dari tahun berapa Pak Heri? Yang enak tahun 95 lah. Tahun 95. Tahun 1995 itu Pak Heri umur berapa Pak Heri? Umur 32 tahun, ya. Berarti seumuran saya, ya. Berarti pas nih Pak Heri. Pak Heri mungkin butuh kandang baru. Enggak. Jogja siap loh Pak. Gimana Heri? Tahun 95 baru memulai usaha bebek petelur Pak Heri. Kenapa milih kok usaha bebek petelur pada saat itu? Itu kebetulan Pak. Oh, kebetulan. Nah, sejarah gimana tuh Pak Heri? Kalau istri saya kan rumahnya kandat, dekatnya saya omong-omong itu terus ingin terus akhirnya belajar kan. Teman saya Pak Mahmudi yang juga akhirnya belajar di situ. Oh, akhirnya belajar Pak Mahmudi. Oke, belajar dari beliau, akhirnya juga jenengan usaha bebek petelur itu tadi ya. Lah ini Mas Hawa nih ponakannya jenengan. Ini Hawa ini teman kita juga ya, teman-teman dari pecinta satwa hias. Ini kita masih teman, masih satu komunitas. Nah, Pak Heri, kembali lagi ke peternakan bebek petelur Pak Heri. Tadi kan dari tahun berapa? Dan Pak Heri bilang kebetulan. Tapi kan kebetulan itu karena ada motivasi toh Pak Heri. Pada saat itu apakah telur asin itu sudah booming Pak Heri atau mungkin baru akan memulai? Sudah ada. Sudah ada tapi belum familiar ya, di masyarakat belum familiar di tahun itu. Atau sudah familiar? Sudah, tapi ya di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Nah, akhirnya mengambil segmen bisnis bebek petelur untuk diasinkan. Dan suplainya kemana? Ada pengepul? Pengepulnya Pak Mahmudi itu, saya nggak ngasin. Oh, berarti jenengan fokus ke penangkaran. Iya. Pak Heri sudah punya berapa ekor bebek petelur? 6.000-an. Oh, wow, 6.000 bebek petelur. Sebenarnya gini Pak Heri, satu ekor bebek petelur itu sebenarnya berapa butir sih dia sehari atau mungkin sebulan? Telurnya? Dia berapa kali sih kalau ayam kan satu kali. Kalau ayam kan satu periode itu bisa sampai 20 butir nih. Kalau bebek? Ya setahun sekitar 200 berapa itu, 200. Satu ekor? Ya setahun tapi. Satu ekor bisa mencapai 200 butir? Ya bisa. Teman-teman hitung sendiri ya, 200 butir dikalikan 6.000 ekor setahun. Akan ya Pak. Nah Pak Heri, itu kalau kita ingin menekan angka telur biar banyak itu kan pasti pakannya juga harus bagus. Pakannya jenengan pakan bebek petelur kan ada tuh pakan bebek petelur atau ada ngeramu sendiri? Ada. Ngeramu sendiri dari jurak, dari bosnya sudah di campur sentrat di rumah. Berarti sudah kandungannya juga sudah khusus ya? Khusus ya? Tidak dijual belikan bebas nih? Dijual belikan bebas di situ. Oh, berarti jenengan tinggal beli ke pengepul khusus pakan bebek petelur. Pak Heri, dari tahun 95 sampai 2023 ini tadi, nyuwun sewu Pak Heri, sudah apa saja yang jenengan dapatkan dari tanah sedikit, tanah namanya nyekolah anak. Alhamdulillah. Tanah dan nyekolah anak. Dan Mas Hawa juga itu jenengan sendiri tak Mas Hawa? Jenengan sendiri yang nangkarkan atau orang tua? Sendiri juga. Tanah untuk ternak itu, untuk ternak lagi, bukan untuk investasi, bukan. Berarti kan sebenarnya kalau bisa dibilang kampung ini sebenarnya kan kampung sentra sentra
telur bebek nggih berarti. Hampir semua. Enggak. Sampai Pak Lurahnya juga. Pak Lurah ada. Nggih, nggih. Oh, berarti bisa dikatakan ini sentra ya. Jadi teman-teman sebenarnya gini, kita itu masih perlu banyak belajar ya. Kita terus belajar dan di sini sebenarnya kebutuhan atau harapan kita sebagai UMKM, jatuhnya tetap UMKM ini Pak. Harapan kita sebagai UMKM itu pemerintah hadir. Itu di sini itu sebenarnya memberikan bimbingan, pelatihan untuk pengelolaan manajemen. Benar nggak Pak Ari? Karena peternak-peternak kecil atau peternak-peternak di bawah itu kadang-kadang spekulasi bisnisnya itu yang penting untung, diputar lagi untuk modal dan sebagainya. Benar nggak? Dan di situ kan kadang-kadang kita luput salah perhitungan. Salah perhitungan. Nah, itu sering terjadi ya Pak? Sering terjadi. Apa yang Pak Hari lakukan ketika situasi pasar sedang tidak bagus? Ya cari modal. Ya. Terus kalau punya tanah yang dijual lagi, itu dulu beli sekarang jual lagi. Oh berarti sekali lagi teman-teman ya, bisnis itu tidak semua itu indah. Kadang-kadang kemasan-kemasan yang mulai nggak enak ya ke pandemi itu, mulai pandemi ya. Iya, mulai pandemi nggak enak, nggak stabil. Mulai tidak stabil ya. Sejak pandemi. Iya. Oh, jadi teman-teman ini ya, kita hampir semua teman-teman pelaku bisnis itu ketika kita mewawancarai atau kita diskusi Pak Ari, semua pasti mengeluhkan atau mengatakan sejak pandemi itu mengalami goyang dan sebagainya. Karena memang itu global gitu Pak Ari, global dan seluruh dunia mengalami problem yang sama. Nah Pak Ari, saya mau nanya, bebek petelur ini kan selain petelur, apakah dagingnya juga diperjualbelikan Pak Ari? Dijualbelikan. Ya. Di usia berapa bebek seperti ini dipotong atau dimanfaatkan dagingnya? Sekitar satu tahun. 1 tahun? Ya. Berarti 1 tahun itu dia sudah nggak produktif telur? Di usia segitu tuh dia sudah makannya boros atau gimana itu? Nggak nyukup, kalau produksinya sedikit. Oh, dia mengalami penurunan produksi, tapi biaya pakannya tetap sama. Terus sama, pakan itu sama. Berarti puncak-puncak ideal bebek bertelur itu di bawah umur setahun. Iya. 7 bulan sampai umur setahun itu puncak produktivitas kan bebek. Datang dari sawah itu kan 5 bulan. 5 bulan mulai kecil itu 5 bulan mulai telur. 5 bulan udah mulai telur. Setelah itu diternakan ini sekitar 1 tahun 10 bulan itu. Oh, berarti memang 5 bulan sampai setahun itu usia produktif. Setelah umur 1 tahun segmennya bukan lagi telur tapi daging. Ya, dijual ganti muda lagi. Afkiran itu buang kemana? Ya banyak penjual kayak kalau yang pembelinya banyak. Oh, yang beli banyak. Untuk daging ya. Daging untuk warung-warung bebek itu. Oh, keren banget. Pak, tadi aku tuh lihat ini kandang itu isinya berapa tadi satu kandang ini tadi? Satu kotak ini tadi, satu pelong belakang ini tadi. 4.000-an ini. 4.000-an. Biasanya 4.000, sekarang kurang, banyak yang agak kosong. Isinya biasanya 20, sekarang saya isi hanya 15. Lalu itu. Iya. Tapi nggak di sini doang kandangnya. Enggak. Ada beberapa titik, Pak. Iya. Wow. Jadi teman-teman, Pak Hari ini memulai bisnisnya itu dari tahun 95 sampai 2023. Beliau mengalami pasang surut ya, Hari pasang surut, dan kunci dalam berbisnis adalah konsisten ya, Pak ya. Konsisten, karena tidak semua bisnis itu akan terus untung. Pasti akan mengalami paceklik, dan ketika paceklik itu disitulah tantangan terbesar seorang pebisnis. Tantangan terbesar, mau tutup apa lanjut dengan spekulasi yang mungkin cukup beresiko ya Pak Hari. Pak Hari dan Mas Hawa. Mas Hawa ini kan karena beliau ini kan bisa dibilang pengusaha muda ya. Dia inspirasi banyak anak-anak muda, sehingga teman-teman ini juga pengen melakukan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan hewan. Nah, aku pengen dari Pak Hari dan Mas Hawa nanti apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha dalam bidang bisnis ayam atau mungkin bebek, untuk teman-teman yang baru memulai, yang akan memulai atau yang sedang berjalan. Pesannya, motivasi untuk teman-teman ini apa, Pak Ari?
motivasinya tahu pengeluaran pemasukan uang itu, modal apa pengeluaran itu udah harus tahu. Kalau nggak tahu habis biasanya modalnya. Oke, berarti ya teman-teman tahu manajemennya ya. Iya, jadi manajemen keuangan itu penting banget. Jadi tidak bisa disepelekan ya Pak Ari ya, nggak bisa disepelekan. Jadi seorang pengusaha, seorang pebisnis itu wajib, sangat wajib untuk memahami dan menguasai manajemen keuangan. Karena banyak sekali pengusaha gulung tikar karena salah strategi atau salah mengambil keputusan di area uang. Benar nggak Pak Ari? Dari Mas Hawa, masukan nggak Mas Hawa? Buat teman-teman pecinta satwa hias atau mungkin pengusaha muda. Masukan ya sama seperti Bapak Heri ini. Dan nggak boleh malu kalau berbisnis itu. Jangan gengsi, terus harus memanajemen keuangan itu secara benar-benar teliti. Pengeluaran juga harus dikontrol, jangan boros-boros kalau masih awalan gitu. Mending ditabung buat beli modal awal lagi. Itu pengalaman sendiri, pengalaman pribadi. Oke teman-teman, kita udah ada Mas Hawa di sini, ada Pak Heri di sini. Alhamdulillah kita sedikit mendapatkan ilmu atau kita mendapatkan motivasi tentang bisnis bebek petelur dan ayam hias, dan poin utamanya adalah jangan dalam berbisnis jangan pernah menggampangkan uang, menggampangkan uang, karena banyak orang gulung tikar karena menggampangkan dan minim sekali ilmu tentang manajemen keuangan. Gitu ya Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.